bangun karir, integritas, kapasitas, kompetensi, dan jejaring gitu. Karena dunia kerja kita itu sangat menghargai orang yang bisa dipercaya, orang yang mau belajar, dan orang yang bisa bekerja lintas sektor dan lintas disiplin. Tidak semua orang itu bisa jadi public figure atau orang besar gitu. Tapi bukan itu yang terpenting, kita semua bisa berkontribusi sekecil apapun, yang penting kita konsisten. Lagi dalam podcast Simbiosis dan SKMA, Grow Together, Sister Forever, bersama saya Naya, dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu alumni SKMA tahun 1997 yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi, SDM, dan juga Hukum. Langsung saja sudah bersama saya Dr. Rahmat Firdaus. Nah, biar lebih akrab, saya sapanya Bang Rahmat aja ya, Bang. Siap, Mbak Naya. Oke, Bang Rahmat, apa kabar? Alhamdulillah, Sehat? baik Mbak Naya. Terima kasih kunjungannya. Ya. Bang Rahmat, ini tadi sudah di-spill sedikit alumni SKMA tahun 97. Iya. Nah, setelah lulus, bisa ceritain nggak sih, Bang, gimana nih perjalanan karirnya sampai di titik sekarang? Oke, makasih Mbak Naya. Waduh, mengingat masa lalu ya. Jadi setelah tamat SKMA itu, karena kita setara SLTA ya, ikatan dinas langsung bekerja gitu di pemerintah Provinsi Jambi. Waktu itu lulusan peringkat terbaik tuh biasanya boleh memilih mau kerja di mana. Nah, saya mengabdi di Provinsi Jambi seperti itu, ingin di sana gitu. Tapi alhamdulillah setelah itu angkatan saya dan dua angkatan di atasnya itu dapat kesempatan seleksi beasiswa S1 oleh Universitas Gadjah Mada yang dibiayai oleh Kementerian Kehutanan waktu itu. Alhamdulillah terpilih, kemudian 4 tahun berkuliah di sana. Setelah itu kembali lagi ke Jambi, mengabdi lagi di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Kemudian ada beasiswa S2 dari Bappenas. Ini sukanya sekolah terus ini orangnya, Mbak. Jadi mencari tantangan baru lewat sekolah lah seperti itu. Nah, kemudian saya dapat beasiswa dari Bappenas di ITB. Setelah itu saya selesai dalam waktu 11 bulan waktu itu. Kemudian sebenarnya ada program double degree, tapi karena sesuatu dan hal tidak sempat mengikuti. Jadi tamat S2 di ITB, kemudian balik ke Jambi dan dimutasi pindah ke Badan Perencanaan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Bapeda lah kalau kita istilahnya. Dari Bapeda kerja di sana 2006 sampai 2010 ya, kira-kira seperti itu. Kemudian saya mencoba lagi, ingin sekolah lagi gitu, coba lagi beasiswa Bappenas. Ya, percobaan pertama pernah gagal gitu. Jadi tapi insya Allah tidak pantang menyerah ya. Ingin meneruskan pendidikan, kemudian di tahun kedua coba lagi seleksi beasiswa Bappenas dan alhamdulillah diterima untuk pendidikan program doktor di Hiroshima University. Di Hiroshima sekitar 3,5 tahun ya, riset studentnya 3 bulan, kemudian pendidikan S3-nya sekitar 3,5 tahun atau 3 tahun. Kemudian setelah itu lanjut postdoktoral 1 tahun sebagai asisten profesor di sana. Dan alhamdulillah waktu di sana karena kepercayaan dari universitas ya, jadi kalau beasiswa di Jepang itu ada istilahnya government to government, university to university. Nah, saya itu menggunakan pendekatan you and me gitu. Yeah. Jadi profesornya sangat percaya kepada saya. Alhamdulillah bisa memanfaatkan ketersediaan beasiswa untuk teman-teman di Indonesia yang kompeten dan memenuhi syarat untuk bisa pendidikan di sana. Kemudian tamat dari S3 di Jepang, balik ke Jambi sekitar setengah tahun. Kemudian mutasi saya ke Kemenko Perekonomian dari 2015 sampai
2022 Juni 2022 lah. Nah, setelah itu ada di Menko Perekonomian beragam tuh, mulai pernah sebagai analis ekonomi. Zaman Pak Darmin saya dipercaya juga waktu itu. Kemudian menjadi kepala bidang 2 kali. Kemudian karena reformasi birokrasi, jabatan eselon 3 itu hapus ya di kementerian lembaga, menjadi analis kebijakan ahli madya. Kemudian ada open bidding untuk seleksi eselon 2 di Badan Pangan, badan baru. Saya pikir ini menarik dan penuh tantangan ya, karena pangan ini kebutuhan dasar. Ya itu aja sih pertimbangan utamanya, juga ini menarik ya gitu. Saya sudah pernah mencoba di daerah, di pusat, kemudian di daerah, di tipikal institusinya juga beragam ya. Ada institusi perencana, Bapeda ya, kemudian institusi teknis seperti kehutanan, institusi koordinator seperti Kemenko. Nah ini level yang berbeda lagi. Insya Allah ini peluang karir dan kontribusi ke masyarakat dan negara yang lebih baik lah, saya rasa seperti itu. Berarti banyak bidang yang udah dicicipi oleh Bang Rahmat sendiri ya. Bang, kalau misalnya bicara mengenai alumni SKMA, ini adalah bisa dikatakan sebagai anak kandung Kementerian Kehutanan. Itu berarti udah menjadi darah daging bagi teman-teman atau alumni SKMA. Nah, ini pindah ke bisa dikatakan sektor berbeda, kementerian. Kalau sekarang di pangan nasional begitu. Sebenarnya tadi dikatakan kalau berbicara mengenai kontribusi, seperti apa sinerginya, Bang Rahmat? Iya. Jadi kenapa berminat ya mengembangkan karir di luar kehutanan, padahal ini darah kehutanan ya, dari ibaratnya tuh dari SMA-nya udah udah di hutan gitu loh. Bahkan ya kita apapun kegiatan kita isunya pasti kehutanan gitu. Ternyata dunia yang semakin berkembang, kemudian pilihan-pilihan berkontribusi kepada negara itu bisa kita kembangkan tidak hanya pada sektor tertentu. Saya melihatnya di kehutanan sudah cukup banyak teman-teman gitu berkontribusi di sana dengan berbagai kompetensinya. Tentu saya ingin coba memberikan warna-warna kehutanan, lingkungan hidup itu pada institusi lain gitu, yang juga sebenarnya bisa bersinergi. Kalau tidak ada orang kehutanan atau orang yang backgroundnya kehutanan dan lingkungan di Kemenko Perekonomian atau di sekarang Badan Pangan misalnya, tentu sulit memberikan pemahaman yang komprehensif untuk bisa bersinergi dengan baik. Kira-kira seperti itu. Artinya punya POV yang berbeda, itu bisa memperkaya nantinya untuk teman-teman SKMA sendiri. Bang Rahmat sendiri, ini bagaimana peran baik dari segi sosial, kemudian pemerintahan, dan juga di kepengurusan SKMA sendiri? Kalau di pemerintahan ya cukup terlibat ya, banyak tim kerja lintas kementerian yang saya terlibat, terutama waktu sejak di Menko Perekonomian terutama ya. Kalau di daerah ya cukup banyak juga, tapi kalau organisasi salah satunya SKMA tadi yang disampaikan Mbak Naya. Di PP pengurus pusat ini saya di bagian pengembangan pengembangan SDM lah, seperti itu ya, pengembangan anggota seperti itu. Ada yang PNS, ada yang non PNS seperti itu. Berarti sebenarnya ini juga ya, bersinergi juga ya Bang dengan apa yang sekarang dikerjakan. Mungkin boleh diceritain lagi nih Bang, seperti apa sih kebijakan tadi menarik bersinggungan dengan mungkin sekarang pangan nasional, kemarin punya background juga sebagai tadi sebagai SKMA, alumni SKMA, dan berbagai pengalaman lainnya. Iya, kalau di Badan Pangan ini bidang-bidang pekerjaannya tentu karena ini masih konteksnya sumber daya alam, lahan, kalau kita bicara itu manajemen sumber daya alam ya dan lingkungan gitu, tentu ada irisan-irisan pekerjaan gitu. Tentu pertanian membutuhkan lahan berkaitan lah fungsi-fungsi lindung, fungsi-fungsi budidaya seperti itu. Nah, jadi masih hubungan kerjanya itu masih relevan seperti itu.
Oke, Bang, ini ngomongin soal SKMA, penyebaran alumni SKMA ini kan juga cukup luas, bahkan dari desa hingga ke hutan. Kemungkinan para alumni menjadi duta atau agen-agen pembangunan di bidang kehutanan. Apakah ada berkaitan dengan program di Badan Pangan Nasional sendiri sih, Bang? Iya, saya rasa kita bisa bersinergi karena di pangan ini misalnya kita mengkampanyekan penganekaragaman pangan lokal. Kita tidak hanya bergantung pada satu komoditi. Nah, di kehutanan kan punya program perhutanan sosial, agroforestry. Mungkin untuk meningkatkan nilai manfaat ekonomi lahan itu terjaga fungsi ekologinya, tapi nilai ekonominya juga ada. Bagaimana kita mengoptimalkan pangan-pangan alternatif yang sebenarnya kita kaya sekali dengan pangan-pangan alternatif itu. Jangan misalnya hanya tergantung pada beras gitu yang sangat membutuhkan lahan yang luas, tetapi pangan alternatif kita sebenarnya bisa kita kombinasikan dengan program-program yang ada di kehutanan, agroforestry, perhutanan sosial seperti itu, Mbak. Dan juga ada lagi kita namanya program kampanye stop boros pangan seperti itu. Nah, kita juga bisa bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup sekarang ya. Kalau dulu masih gabung ke Kementerian Kehutanan, bagaimana pangan-pangan itu yang dia masih jangan sampai rusak dalam proses produksinya banyak gitu kan. Banyak masyarakat yang membutuhkan pangan gitu, orang kelaparan. Tapi kalau kita tidak arif dan bijaksana mengelola susut dan sisa pangan, tentu yang rugi kita juga gitu. Akhirnya ada pemborosan sumber daya alam seperti itu. Artinya cukup banyak sinergi yang bisa dilakukan. Potensial sekali. Ya. Ini kalau kita lihat ada data Bappenas yang baru saja di launching, Food, Energy and Water Nexus, kira-kira dengan penguasaan materi, keterampilan dan keahlian dan jejaring kerja tentunya yang sangat luas, ini bisa jadi modal bagi para alumni SKMA. Bagaimana pandangan Bang Rahmat terkait keterlibatan para alumni ini di tanah air? Ya, tadi food, energy, and water itu kan triple nexus ya, hubungan yang saling berkaitan gitu, tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, makanya tentunya alumni kita yang mempunyai background sumber daya alam, kehutanan tadi SKMA gitu ya, tentunya ini menjadi wadah untuk pengembangan karir dan kompetensinya seperti itu, Mbak, dan sangat terbuka sekali gitu. Misalnya di pengolahan air itu kan kita berhubungan dengan sumber-sumber air, misalnya danau, pengolahan danau. Saya waktu di Menko Perekonomian dulu termasuk inisiator yang aktif di dalam menyusun rancangan peraturan presiden tentang pengelolaan danau prioritas nasional. Jadi kan terkait sumber daya air. Kemudian energi juga tentu banyak sekali sumber-sumber energi yang bisa energi baru dan terbarukan yang kita teman-teman dari SKMA ini bisa berkontribusi di sana. Apalagi pangan kan luas sekali. Baik itu berbicara pangan itu ada pertaniannya, ada kehutanannya, ada perikanannya, ada peternakan. Nah, itu konsep yang terpadu yang bisa kita sinergi dan kolaborasikan seperti itu. Artinya kalau ada program perhutanan sosial, kemudian bicara mengenai wanatani dan rehabilitasi hutan di setiap sudut daerah aliran sungai, ini kan bisa dijadikan roh atau bisa dibilang urat nadi dalam setiap anggota atau alumni SKMA sendiri ya, Bang ya. Kira-kira peran yang bisa didorong atau bisa dimaksimalkan dari PP atau Ikatan Alumni SKMA ini sendiri seperti apa, Bang? Ya, di IKA ini cukup beragam tadi ya, alumni bekerja di berbagai sektor. Tentunya jika dia berada pada instansi-instansi tadi, ya optimalkan perannya gitu untuk misalnya di dalam penyusunan program tahunan, rencana kerja tahunan kementerian lembaganya, didorong itu program-program yang bisa melibatkan alumni SKMA tadi sesuai dengan bidang kerjanya gitu, baik dia di pemerintahan sendiri maupun di swasta dan akademisi dan sebagainya seperti itu. Artinya tadi bisa dikatakan dengan banyak program-program ini bisa bersinergi begitu ya? Harusnya bisa bersinergi. Jadi akan terus ada keberlanjutannya, kerjasamanya begitu. Kemudian kalau kita bicara mengenai konservasi sumber daya alam dan juga ekosistem merupakan bagian penting tadi menjadi isu global berawal dari dorongan kemudian
tapak tilasnya juga anggota ribuan lulusan SKM ini bagaimana sih Bang dibekali, kan juga banyak keterampilannya. Seperti Ya. apa ini untuk didorong untuk dimaksimalkan potensi yang ada para alumni dan juga mungkin junior-junior yang saat ini masih bersekolah. Iya, kalau lihat sekarang ya perkembangan dunia global ya, baik isu-isu yang berkembang saat ini, tentu saya lihat program pendidikan di SKMA sendiri itu sudah cukup adaptif gitu. Tentu kita terus ya memperbaiki kurikulum kita agar misalnya ada link and match gitu dengan dunia kerja gitu. Penting juga kurikulum di pendidikan SKMA-nya tidak hanya melulu tentang kehutanan ya. Bisa saja nanti alumni itu berkarir tidak di sektor kehutanan tadi, sektor yang lebih luas, sumber daya alam. Bahkan dia mungkin perlu dibekali keterampilan-keterampilan tertentu yang dibutuhkan oleh dunia kerja, dunia industri seperti itu. Oke. Ya. Wah, menarik. Bang Rahmat ini selain koreksi jika salah, mengabdi sebagai ASN udah lebih dari 20 tahun. Iya. Tapi selain sebagai abdi negara, Bang Rahmat ini ternyata juga banyak menyalurkan pengetahuan dan juga kepentingan publik ini dalam sebuah publikasi ya, khususnya berkaitan dengan hutan. Benar nggak sih Bang, ada buku kalau nggak salah waktu itu juga menulis buku dan lain. Seperti apa sih Bang kontribusinya? Iya, Bang Rahmat wujud sendiri. kecintaan kepada dunia akademisi gitu kan. Sebenarnya itu motivasi juga waktu awalnya sih dari persyaratan lulus ya. Kalau di Jepang itu atau teman-teman yang bersekolah S2, S3 tentu ada syarat publikasi. Nah, syaratnya misalnya 3 jurnal internasional gitu kan. Tapi kemudian kita di beberapa alumni sekolah itu di Hiroshima misalnya waktu itu ada profesor yang mahasiswa yang sudah jadi profesor di Korea atau di Malaysia kemarin, ayo kita kolaboratif nyusun buku gitu. Jadi alumni lab saya itu misalnya dia jadi profesor di Inggris juga ada gitu. Nah, kita kontribusi untuk menyusun buku terkait lanskap gitu kan, atau lanskap ekologi tentang apa gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah saya sudah ada dua buku terbitan Asian Springer sih yang sudah publish ya seperti itu. Berarti banyak dituangkan dalam bentuk Iya, tadi ya jurnal atau buku itu betul. ya Bang Ram. Kalau nggak salah juga food security juga Bang Rahmat juga sempat concern ke situ. Boleh ceritain nggak sih Bang seperti apa waktu itu? Iya, jadi pertama kali menjabat sebagai di Badan Pangan itu sebagai Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan tahun 2022. Kemudian saya mencoba ini sebenarnya kalau hanya bermain di tataran nasional, kita ini banyak keterbatasan gitu, anggaran macam-macam lah. Akhirnya coba kita inisiatif mencari peluang kerjasama internasional. Nah, kemudian saya ditunjuk sebagai National Focal Point untuk di APEC ya, APEC International Food Security, dan beberapa kali diundang juga waktu itu menjadi narasumber di Amerika pernah. Kemudian kita memberikan kontribusi waktu itu langsung dari US Sekretarinya hadir, luar biasa waktu itu. Kemudian menjadi pembicara juga di FAO, sidang FAO di Roma beberapa waktu yang lalu juga tahun 2023 kalau tidak salah. Kalau di nasional alhamdulillah masih dipercaya kementerian lembaga untuk menjadi narasumber atau pemateri lah untuk menyusun kerangka kerja, rencana pemerintah dan seterusnya terkait pangan lah, seperti itu. Luar biasa. Artinya boleh nggak sih Bang ini memberikan pesan ataupun masukan khususnya nih untuk menyemangati mungkin para junior-junior yang masih di SKMA, terus untuk baik di berbagai bidang emang bisa jadi karirnya seperti apa, kemudian bagaimana bisa memotivasi supaya ternyata tadi kalau saya kutip lulusan SKMA itu bukan hanya melulu hutan saja, tapi POV-nya itu akan lebih luas lagi. Seperti apa Bang pesannya? Oke. Makasih Mbak Ada. Ini mungkin pesan terakhir ya, bukan untuk saya, bukan untuk teman-teman, sebenarnya untuk saya juga gitu ya. Kita memberikan motivasi untuk
teman-teman seperti ini. Saya sampaikan mungkin bangun karir, integritas, kapasitas, kompetensi dan jejaring gitu. Karena dunia kerja kita itu sangat menghargai orang yang bisa dipercaya, orang yang mau belajar, dan orang yang bisa bekerja lintas sektor dan lintas disiplin. Itu terkait karir. Kalau terkait pengabdian, pesan saya, tidak semua orang itu bisa jadi public figure atau orang besar gitu. Tapi bukan itu yang terpenting, kita semua bisa berkontribusi sekecil apapun, yang penting kita konsisten. Ukuran manusia itu bukan dari jabatan kalau menurut saya, Mbak, tetapi dari seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan kepada masyarakat dan kehadiran kita itu bermanfaat gitu. Kadang kita punya jabatan tapi orang nggak merasa manfaat dengan jabatan itu gitu. Yang terakhir terkait kegigihan. Nah, ini juga perjalanan hidup itu tidak selalu linear dengan nilai rapor atau sekolah. Buktinya kan tadi banyak teman-teman SKMA kita yang ternyata berkarir di luar kehutanan gitu dan berhasil gitu. Baik sebagai anggota dewan, kemudian pengusaha, banyak sekali yang sudah sukses juga gitu. Artinya dengan pikiran itu maka beranikan diri untuk terus melangkah maju dan untuk lebih baik. Itu, Luar Mbak. biasa. Berarti itu pesannya bukan buat Bang Iya, Rahmat untuk kita saja, tapi semua. buat kita semua Kita ya. Tadi semua. kalau saya tangkap komitmen, konsisten, Konsen. dan berani Iya. untuk memulai dan nggak Iya. takut gagal ya Kak Betul. Bang ya. Karena kalau orang mikirnya kan kalau lihat Iya. Bang Rahmat atau lihat tokoh-tokoh pejabat yang sukses, Iya. wah udah enaknya aja. Iya. Tapi ternyata banyak hal yang sudah dialami Iya. sampai bisa jadi sekarang ya. Orang ngelihat puncak Puncaknya kesuksesan aja. padahal di bawah itu dia Berdarah-darah. berdarah-darah seperti itu kan. Oke, Dan artinya- kita kan nggak menceritakan biarlah, Kesedihannya. kecuali kalau orang mau mau mendalami, ayo kita menceritakan sebenarnya berjuang itu tidak mudah gitu loh. Ya, seperti itu. Oke, tadi kalau Iya. kita ambil berjuang itu tidak mudah supaya nanti kalau kita di atas ini kita bisa mendapatkan kemenangannya dengan penuh syukur. Jadi Iya, bisa betul. saling berempati dan tadi berkontribusi banyak untuk masyarakat. Iya. Saya Nova Nayantaka, ketemu lagi di podcast Simbiosis dan SKMA. Go Together, Success Forever. Sampai jumpa.